Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Takia Katsabila, mahasiswi PPM School of Management dari SMB 13. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan beberapa lesson learn yang sudah saya dapatkan dari company visit yang diadakan oleh PPM School of Management, yang dimana company visit ini dilakukan secara virtual untuk pertama kalinya. Pada company visit yang dilakukan secara virtual kemarin, PPM telah mendatangkan 2 narasumber yang sukses di bidangnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan lesson learn yang saya dapatkan dari brand Apikmen, yang dimana Apikmen ini merupakan Finest Indonesian Ethnic Taste in Modern Fashion, yang ownernya ini bernama Bapak Agus Tri Santosa. Apikmen merupakan UMKM yang bergerak di bidang fashion etnik yang didirikan pada tahun 2011. Brand Apikmen ini merupakan fashion motif batik yang menginginkan pemakainya terlihat beda namun tetap memiliki gaya dengan balutan busana motif etnik tradisional. Dibuatnya pun dari batik, lurik, dan tenun. Beberapa produk yang dimiliki oleh Apikmen adalah baju koko, baju kemeja batik, masker, dan lain-lain. Outlet yang telah dimiliki oleh Apikmen, pertama, Apikmen bekerjasama dengan MRT. Sudah ada beberapa store yang dapat dikunjungi secara langsung di MRT Fatmawati dan di Merchant Sun di Bintaro. Yang kedua ada di Alun-Alun Indonesia GI dan Sarinah. Dan yang terakhir ada di Batik Store Kuala Lumpur. Workshop dari Apikmen ini berada di Pondok Labu dan BSD. Lesson learn yang saya dapatkan dari sesi yang pertama ini adalah bagaimana memulai dan mengelola suatu bisnis. Yang pertama itu ada dari segi passion. Passion yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita mendirikan suatu usaha atau bisnis dengan kesenangan atau dari sesuatu yang kita sukai. Karena jika kita menjalankan bisnis tersebut dengan passion yang kita suka, tentunya kita tidak akan merasa menjadi beban tersendiri atau merasa itu seperti sebuah kerjaan yang berat, sehingga kita akan menjalankannya dengan senang hati. Selanjutnya dari segi waktu di sini, walaupun Bapak Agus tetap memiliki pekerjaan profesional, tetapi beliau juga memiliki bisnis untuk sebagai hobinya, sehingga harus pintar-pintar membagi waktu bagaimana bekerja di perusahaan profesional dan menjalankan bisnisnya. Tentu juga harus membagi waktu dengan keluarga. Selain itu ada konsep atau model bisnis. Di sini maksudnya adalah bagaimana, maksud dalam konsep tersebut adalah bagaimana suatu bisnis sudah dirancang, sudah diriset, sudah melakukan tes pasar untuk mengetahui beberapa pasar, karena brand yang dimiliki Apikmen sudah mencapai mancanegara, sehingga tentunya dalam beberapa negara memiliki beberapa desain dan permintaan yang berbeda-beda, sehingga tentunya harus memenuhi keinginan dan kebutuhan para customer-nya. Selanjutnya dari segi SDM bagaimana mengelola para karyawannya, mendapatkan karyawan yang dapat bekerja sama dengan baik dengan suatu perusahaan. Dan selanjutnya ada dari pemasaran, bagaimana cara mengenalkan brand yang dimiliki untuk sampai kepada para customer. Bagaimana cara memasarkan suatu produk yang dimiliki oleh Apikmen ini. Dan Apikmen telah mengikuti beberapa fashion show, yang dimana Apikmen ini telah mengikuti berbagai macam fashion show dari 2012 hingga 2019. Sering mengikuti ajang Indonesian Fashion Week dan lain-lainnya, sehingga para customer lebih aware dan lebih mengetahui produk dari Apikmen. Selain itu, Apikmen juga menjualkan produknya secara online melalui Tokopedia, sehingga customer juga dapat memudahkan para customer untuk mendapatkan produk dari Apikmen. Selanjutnya ada dari operasional. Dari segi operasional di sini adalah bagaimana cara mendapatkan bahan baku untuk produk
itu sendiri. Selanjutnya adalah hitung-hitungan, yang dimaksudnya adalah finance. Finance ini bagaimana mengelola suatu data dan keuangan dari suatu bisnis. Dalam masa pandemi seperti ini, tentunya tidak mudah untuk dapat survive dalam dunia bisnis. Tetapi Apikmen dapat terus bertahan hingga saat ini karena Apikmen dapat berjuang melawan pandemi. Beberapa hal yang dilakukan oleh Apikmen itu ada terus berinovasi. Terus berinovasi di sini itu terus membuat inovasi walaupun adanya pandemi ini, tetapi harus mencari peluang terus. Apapun keadaannya tetap harus dijalani. Lalu Apikmen juga menggeser fokus, yaitu membuat produk yang lebih relevan, di mana Apikmen memproduksi batik corak corona, lalu memproduksi masker, kain batik dari limbah fashion, lalu memproduksi topi pandemi dan produksi sajadah, di mana itu saat ini sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya adanya promosi. Setiap kemeja dan t-shirt setiap pembelian kemeja dan t-shirt mendapatkan free masker kain. Selanjutnya ada promo ongkir, promo Tokopedia setiap weekend. Selanjutnya yang dilakukan oleh Apikmen yaitu empati dengan cara berdonasi masker. Selanjutnya saya akan menjelaskan lesson learn yang saya dapatkan dari narasumber yang kedua, yaitu Bapak Rizky Adi Nugroho atau biasa dikenal dengan nama Mr. Popo. Mr. Popo ini merupakan seorang entrepreneur dan content creator. Beberapa bisnis yang dimiliki oleh Mr. Popo yaitu ada beras organik Orice, toko kue Honey Turbi yang buka 24 jam. Lalu beliau juga seorang podcaster dengan podcast cerita usaha dan Do You See What I See. Selanjutnya lesson learn yang saya dapatkan dari sesi yang kedua ini dari Mr. Popo yaitu yang pertama adalah berkomitmen. Jika kita ingin membuka suatu usaha, tentunya kita harus berkomitmen dengan apa yang sudah kita miliki, yang sudah kita mau jalani. Sehingga apapun adanya rintangan di depannya, kita harus hadapi. Tidak boleh mundur dan tidak boleh pantang menyerah. Selanjutnya, kita harus terus belajar. Kita harus haus akan ilmu. Kita dapat mempelajari. Selanjutnya adalah time management, yang dimana bisnis dari Mr. Popo ini sangat banyak dan beragam, sehingga perlu pintar-pintar mengatur dalam segi waktu. Dan tentunya juga kita sebagai pembisnis harus dapat membagi waktu untuk bisnis-bisnis yang dimiliki dengan keluarga dan dengan kegiatan kita yang lainnya. Selanjutnya adalah memanfaatkan teknologi sebagai media promosi. Yang telah kita ketahui bersama bahwa media sosial saat ini telah berkembang sangat pesat dan semua masyarakat telah menggunakan media sosial. Itu dapat kita manfaatkan sebagai media promosi untuk mempromosikan produk-produk dari bisnis yang kita miliki. Tentunya dari Instagram pun kita sudah dapat memulai mempromosikan produk-produk yang dimiliki secara gratis. Dengan begitu masyarakat dapat mengetahui produk yang kita miliki. Selanjutnya adalah kreatif. Di sini maksudnya adalah terus berinovasi. Bagaimana produk-produk yang telah kita miliki terus kita kembangkan dan kita membuat sesuatu hal yang baru sehingga para customer dan masyarakat tertarik dan penasaran ingin mencoba produk yang kita miliki. Kita harus terus mengembangkan kreativitas untuk bisnis yang kita miliki agar tidak monoton dan itu-itu saja. Yang terakhir adalah menikmati semua proses dan menjalani sesuatunya dari nol. Karena jika kita menjalankan sesuatunya itu dari nol dan menikmati prosesnya, tentunya akan lebih terasa untuk diri kita sendiri karena kita dapat mengetahui bagaimana menjalani sesuatu bisnis itu dari nol. Dan jika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti karyawan tidak hadir dan semacamnya, para pemilik bisnis tersebut dapat turun tangan langsung mengerjakan pekerjaan tersebut karena sebelum itu sudah menjalankannya terlebih dahulu.
Sekian lesson learned yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.